Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Siksa Kubur, film ke-10 Joko Anwar, adalah tipe film yang memancing diskusi setelah nonton. Makanya akan lebih baik jika tidak ditonton sendirian. Siksa Kubur ini film religi tapi tidak preachy, film horor tapi minim jump scare, film slow burn tapi ada gore-gore-nya gitu. Dan seperti film-film Jokan sebelumnya, penonton harus memperhatikan planting dialog dan visual untuk mendapatkan reward yang optimal dari film ini. Sebelum bicara lebih lanjut, saya warning dulu ya, kalau review ini mengandung spoiler tipis-tipis. Siksa Kubur bercerita tentang gadis cilik Sita, diperankan oleh Widuri Putri dengan level acting kelas Piala Oscar. Gitu. Luar biasa bagusnya dia di sini. Yang sejak awal si Sita ini digambarkan sebagai sosok mandiri dan asertif. Sita punya abang namanya Adil, dibawakan oleh Muzaki Ramdan, yang juga bagus banget karena nyaris sepanjang film penampilan dia harus memendam segala emosi tapi penonton tetap bisa berasa. Nah, kedua orang tua Adil dan Sita tewas dalam ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang yang mengaku takut siksa kubur. Petaka ini berlanjut saat rumah mereka dijual oleh paman mereka dan Adil dan Sita diungsikan ke pesantren. Di sana, Adil menjadi korban pelecehan seksual dari pemilik pondok yang konon dikenal sebagai orang baik. Nah, ini semua bikin Sita makin yakin bahwa agama hanyalah halusinasi, dan ketika beranjak dewasa, ia ingin membuktikan bahwa siksa kubur yang ditakutkan itu tidak ada. Nah, di sini istimewanya siksa kubur. Saat pemeran Adil dan Sita berganti menjadi Reza Rahadian dan Faridina Mufti, kita nih penonton betul-betul dibuat percaya bahwa mereka berdua adalah Muzaki dan Widuri versi dewasa. Nyatu banget gitu. Reza dan Faridina konsisten dengan pembawaan Muzaki dan Widuri. Saat nonton, coba perhatikan gestur, cara berdiri, cara berjalan maupun intonasi Reza. Sama persis dengan Muzaki. Delivery dialog Faridina juga sama persis dengan Widuri. Nah, penulisan dan pengerancukan tentu kunci konsistensi ini semua ya, selain memang acting dari keempat pemainnya. Dan bicara acting, semua pemain di film ini sepertinya memang membawa game terbaik mereka gitu. Sayang tidak semua mendapat scene yang banyak. Slamet Raharjo dan Arswendi Bening Suara betul-betul meledak di sini. Lanjut ke filmnya. Sita ingin membuktikan keberadaan siksa kubur dengan ikut dikubur bareng orang yang paling jahat. Dia ingin melihat orang yang jahat di dunia disiksa di dalam kubur. Apakah akan berhasil? Ingat, tagline film ini, Anda akan percaya. Oke, selain acting, sisi teknis yang paling terasa oleh penonton adalah sound design dan musik. Gitu, agak susah menjelaskannya. Yang jelas musik dan sound ini di film ini membuat adegan dialog aja jadi tegang, terutama di pertiga pertama. Beat-beat musik film ini di paruh awal mengingatkan saya akan skornya Johan Johansson di film Sicario. Tegang. Sinematografi Jaisal Tanjung juga luar biasa. Banyak adegan yang berpotensi sangat gelap, seperti di dalam kubur dan di lorong tua, tetap jelas terlihat. Terus, kenapa tadi saya bilang nonton film ini sebaiknya tidak sendirian? Karena setelah film selesai, banyak poin yang enak langsung didiskusikan. Kenapa dia begini, kenapa tangannya begitu, kenapa endingnya begitu. Fans garis keras Jokan malah mungkin bisa jadi akan bahas juga Easter eggs-nya seperti majalah, cincin, dan sebagainya, tapi kita nggak masuk ke ranah itu. Buat saya, Siksa Kubur salah satu film terbaik tahun ini.